Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Abang kakak, kita lanjutkan pelajaran tema 4 kita. Hari ini kita sudah masuk di subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1. Nah, untuk mengambil berkah dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, oke, di sini ada teks ya, yang mana teksnya itu menceritakan bahwasanya Lani punya tetangga baru. Nah, bagaimana ya perasaan Lani mempunyai tetangga baru? Kira-kira kamu pernah nggak merasakannya? Nah, kalau Miss tanya, kira-kira kalau kamu punya tetangga baru dan tetangga itu ya punya anak yang seumuran kamu, berarti kamu bisa bermain dengannya kan? Ya, berarti kamu punya teman dan kamu merasa, iya benar sekali, kamu merasa senang. Oke, ayo kita baca. Ini judul teksnya adalah Tetangga Baru. Di sini diperankan oleh Lani dan juga ibu. Nah, Lani berbicara pada ibunya, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." "Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita." "Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak?" "Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu." "Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Nah, itu tadi adalah teks ya, yang mana pembicaraan ini berjudul Tetangga Baru, dan Silani menceritakan bahwasanya dia senang mempunyai tetangga baru dan dia juga mempunyai hak untuk mengenal dan juga bermain bersama tetangga baru tersebut. Oke, abang dan kakak. Nah, lalu di sini kita akan belajar tentang kalimat-kalimat yang menunjukkan kalimat saran dan juga kalimat yang bukan saran. Nah, perhatikan manakah di sini kalimat saran. Nah, contohnya ya. Di sini ya kamu harus memberikan tanda B bila benar dan tanda S bila bukan kalimat saran. Nah, berikan alasannya. Yang pertama, "Ibu, aku mempunyai teman baru." Kira-kira itu adalah kalimat saran enggak ya? Ternyata iya, itu bukan kalimat saran karena itu adalah kalimat informasi. Nah, yang kedua, "Sebaiknya kamu mengenal tetangga." Nah, kira-kira itu kalimat saran atau tidak? Iya, benar sekali, itu kalimat saran ya abang dan kakak. Nah, karena ada kalimat sebaiknya. Ingat, kalimat saran adalah ya yang dia kalimatnya bertujuan untuk memberikan suatu nasihat atau anjuran ya. Nomor 3, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kira-kira itu kalimat saran atau tidak ya? Iya, itu bukan kalimat saran ya abang dan kakak. Sementara yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah.
Itu kalimat, iya, kalimat saran karena ada kata sebaiknya. Nah, nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, itu bukan kalimat saran ya, Nak. Iya, sampai sini abang dan kakak paham ya mana membedakan kalimat saran dan yang bukan kalimat saran. Ada kalimat informasi, ada juga anjuran atau nasihat. Nah, itu dia kalimat saran. Nah, lanjut kita akan belajar perkalian dengan hasil yang sudah diketahui. Waktu di pembelajaran di subtema 1 kita belajar penjumlahan atau tambah-tambah yang hasilnya sudah diketahui. Subtema 2 kita belajar tentang pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, di subtema 3 ini kita belajar tentang perkalian ya yang jumlahnya sudah diketahui. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples berisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan dan berapa isi kue bawang di masing-masing toples. Nah, ini ya tadi ya toplesnya ya. Banyak toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Nah, di sini berarti ibu ya, bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? 10 dikali berapa? Iya, 10 dikali 80 hasilnya 800. Nah, maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang jika tadi ibu memberi 10 toples ya kan. Karena ternyata kue bawang yang ibu bawa ke tetangga itu berjumlah 800 batang. Oke, abang dan kakak mudah ya. Nah, kita belajar SBDP tentang berkreasi dengan bentuk bangun datar ya dan warna. Nah, di sini ya Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan juga warna. Kamu juga bisa membuat karya seperti yang dibuat Lani ini ya abang dan kakak dengan menggunakan bangun datar. Terserah ya kamu mau kasih warna apa, terserah kamu mau menggaris dia seperti apa, tapi tetap ada gambar bangun datarnya. Nah, seperti ini kan dia membuatnya bangun datarnya, maaf ya kan cantik ya yang dibuat si Lani ya abang dan kakak. Kamu juga bisa mencontohnya seperti ini atau berkreasi dengan bangun datar yang lain. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita membuat langkah-langkah membuat bangun datar. Perhatikan langkah-langkah membuat gambar. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Nih abang buat garis tepi kiri ya, kanan, atas, dan juga bawah. Lalu buatlah lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Nah, di dalamnya ini dari gambar ini kamu buat ya bentuk lingkaran yang rapi ya. Nah, kalau bisa gunakan jangka. Kalau nggak punya atau benda yang berbentuk lingkaran itu seperti koin gitu ya abang dan kakak. Nah, lalu yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Nah, bagi dia menjadi 2 seperti ini. Lalu abang dan kakak buat diagonal menjadilah ya. Jadi bagi 8.
Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan agar dia rapi ya abang dan kakak. Nah, coba Miss ulang ya. Ini kan sudah kita buletin tadi ya. Kita kasih garis 2 lalu ke bawah. Nah, seperti ini ya abang dan kakak. Gitu dia contohnya. Oke, kira-kira bisa ya. Nah, dan langkah terakhir, bagi lingkaran menjadi 16. Setelah itu tadi abang dan kakak bisa membaginya menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Nih ya, buat garis di ujung lingkaran. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Oke, mudah ya. Pasti kamu bisa. Nah, hari ini kita punya tugas, yang mana tugasnya matematika yang perkalian dengan jumlah yang sudah ditentukan ya. Nah, ada soalnya nomor 1 dan juga nomor 2 ini. Dan juga ada soal SBDP, gambarlah kreasimu dari bangun datar seperti yang dilakukan Lani. Berarti abang dan kakak harus melakukan gambar yang seperti ini ya abang dan kakak. Nah, karena Lani kan tadi membuat gambar itu gitu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kamu. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.